Perkenalkan, nama saya Nadia Adelia Samira dengan nomor NIM berakhiran 042, Prodi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 23 Kelas A Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rafinzar, SIP, MAP. Adapun beberapa sub materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, lahirnya lembaga perwakilan. Yang kedua, konsep teori keterwakilan. Dan yang ketiga, tipe dan sifat lembaga perwakilan. Berikut penjelasannya. Sebelum lebih lanjut mengenai materi keterwakilan rakyat, pertama kita harus mengetahui dulu apa sih sejarah dan evolusi perkembangan lembaga rakyat di Indonesia. Sejarah lembaga perwakilan Indonesia dimulai dari era penjajahan Belanda. Pada tahun 1918, Belanda membentuk Dewan Rakyat sebagai penasihat Gubernur Jenderal. Dewan Rakyat ini merupakan suatu lembaga perwakilan Indonesia yang pertama, walaupun sangat terbatas dan tidak memiliki kekuatan nyata. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lembaga perwakilan terus mengalami perkembangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, lembaga perwakilan ini dinamakan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Namun, KNIP ini kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun 1966. Pada era reformasi tahun 1998 terjadi perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan DPR semakin diperkuat dan adanya lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang mewakili aspirasi daerah. Saat ini, lembaga perwakilan rakyat di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD. DPR merupakan suatu lembaga perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan DPD merupakan suatu lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih oleh masyarakat di masing-masing provinsi. Setelah mengetahui sejarah dan evolusi perkembangan lembaga perwakilan, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai konsep dan teori keterwakilan atau lembaga perwakilan. Oke, yang pertama kita akan mengenal apa itu konsep lembaga perwakilan. Konsep lembaga perwakilan mengacu pada bagaimana suara atau kepentingan masyarakat diwakili dalam sistem pemerintahan atau badan legislatif. Sebenarnya ada banyak konsep yang dipakai, namun di sini saya akan menjelaskan dua konsep saja. Yang pertama, representasi proporsional. Konsep ini bertujuan agar komposisi badan perwakilan mencerminkan proporsi dukungan yang diterima oleh partai dalam pemilihan umum. Konsep ini dianggap lebih adil karena mewakili berbagai kelompok di masyarakat secara profesional. Yang kedua, sistem mayoritas. Dalam konsep ini, partai yang mendapatkan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan akan memenangkan kursi tersebut. Konsep ini seringkali menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil karena ada suatu partai yang mendominasi. Namun kelompok minoritas mungkin kurang terwakili dengan baik dalam konsep ini. Pemilihan konsep keterwakilan yang tepat bergantung pada sistem politik budaya dan konteks masing-masing negara atau daerah. Oke, lanjut ke teori keterwakilan. Yang pertama, teori keterwakilan formal. Teori ini melihat keterwakilan sebagai hubungan formal antara wakil dan yang diwakili berdasarkan aturan konstitusi. Di Indonesia, teori ini diterapkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di badan legislatif, seperti DPR, DPD, DPRD, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Yang kedua, teori keterwakilan deskriptif. Teori ini menekankan pentingnya wakil rakyat yang mencerminkan karakteristik seperti jenis kelamin, etnis, atau agama. Di Indonesia, keterwakilan ini terlihat
adanya kota 30% perempuan di parlemen dan adanya alokasi kursi DPD untuk mewakili daerah. Yang ketiga, teori keterwakilan substantif. Teori ini menekankan pentingnya wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi konstitusinya dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, penerapan konsep ini terlihat dari hak anggota DPR untuk mengajukan undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Oke, lanjut materi berikutnya mengenai tipe dan sifat keterwakilan atau lembaga perwakilan. Tipe keterwakilan mengacu pada berbagai cara di mana rakyat dapat diwakili dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik. Adapun beberapa tipe keterwakilan yaitu yang pertama, keterwakilan teritorial. Rakyat diwakili berdasarkan wilayah geografis tertentu, seperti daerah pemilihan atau distrik. Yang kedua, keterwakilan fungsional. Rakyat diwakili berdasarkan kelompok kepentingan atau profesi tertentu, seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha, atau organisasi petani. Yang ketiga, keterwakilan parpol. Rakyat diwakili oleh partai politik yang mereka pilih dalam pemilu. Partai politik menjadi saluran untuk menyuarakan kepentingan dalam preferensi pengambilan keputusan politik. Yang keempat, keterwakilan langsung. Rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme seperti referendum rakyat atau petisi. Pembahasan terakhir mengenai sifat keterwakilan atau sifat lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia seperti DPR, DPD, dan DPRD memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama, sifat representatif. Artinya, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili kepentingan rakyat. Yang kedua, partisipatif. Sifat partisipatif artinya melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, akuntabel. Mereka harus mempertanggungjawabkan kinerja dan keputusan-keputusan yang diambil selama masa jabatan. Dan yang keempat, memiliki sifat transparan dan etis. Sifat transparan atau terbuka untuk diawasi oleh publik guna memastikan nilai integritas dan legitimasi lembaga tersebut. Dan mereka diharapkan menjunjung tinggi nilai etik untuk integritas dalam menjalankan tugas. Sifat-sifat tersebut penting untuk memastikan bahwa lembaga perwakilan rakyat dapat menjalankan fungsinya secara efektif, demokratis, dan bertanggung jawab dalam mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Sedikitnya materi tersebut semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman semuanya. Cukup sekian dan terima kasih.